Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wangata dengan nomor induk mahasiswa 4414200009 dari program studi Pendidikan Kimia A, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya suku Bolango yang ada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Sebelum kita masuk pada budaya suku Bolango, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Ini dia. Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Bolaang Uki. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008. Kabupaten Bolsel memiliki luas 1615,86 km² dengan jumlah penduduk 54.751 jiwa. Ada 4 suku besar yang mendiami Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan ini, yaitu suku Bolango, suku Gorontalo, suku Mongondo, serta suku Sangihe. Tetapi yang menjadi mayoritas adalah suku Bolango. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Sekarang kita masuk pada suku Bolango yang ada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Yang pertama, sejarah suku Bolango, yaitu bagaimana suku Bolango bisa sampai ke Bolaang, Mongondo Selatan. Suku Bolango merupakan salah satu etnis atau suku di Semenanjung Gorontalo selain etnis Gorontalo, etnis Atinggola, dan etnis Wawa. Selain menjadi nama suku, Bolango juga menjadi nama daerah dari salah satu bahasa lokal, yaitu bahasa Bolango. Suku Bolango dalam catatan sejarah merupakan salah satu suku yang mendiami daerah Tapa, sebuah wilayah yang berdekatan dengan perbukitan dan sungai besar di sekitar wilayah utara kota Gorontalo saat ini. Di bawah kekuasaan Raja Mogol yang saat itu, suku Bolango pun membentuk kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Bolango. Kerajaan Bolango pun pada akhirnya menjadi bagian dari persekutuan 5 kerajaan atau disebut dengan Limo Lopohalaa, yakni Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bolango, dan Atinggola. Akan tetapi, ketika penjajah Belanda datang bersama VOC, kerajaan Bolango pun akhirnya terdepak dan memilih pergi meninggalkan persekutuan kerajaan bersama 5 kerajaan tersebut. Kerajaan Bolango pun akhirnya digantikan oleh wilayah yang disebut Boalemo atas tekanan dari VOC Belanda. Sebagian besar suku Bolango beserta sebagian keluarga kerajaan pun akhirnya mengungsi ke wilayah pesisir yang jauh dari jangkauan penjajah untuk menyelamatkan diri. Orang-orang dari suku Bolango akhirnya memutuskan untuk hijrah dari wilayah Tapa ke sekitar pantai utara Bolaang, Mongondo sampai di pelabuhan Uki. Ada pula yang ke pantai selatan Bolaang, Mongondo serta ke daerah Molibagu yang kini menjadi ibu kota Bolaang, Mongondo Selatan. Suku yang dimulai dengan kelompok kecil itu menjadi semakin bertambah. Tuntutan dan tantangan hidup makin terasa. Kebutuhan terhadap tata aturan dan tata krama pergaulan, pimpinan, dan pengendali kelompok semakin diharapkan. Dalam suasana demikian, lahirlah pemimpin di antara mereka yang bernama Wintu-Wintu untuk mengatur dan memimpin mereka. Akhirnya, Wintu-Wintu menjadi kepala suku Bolango pada saat itu. Kemudian mereka melakukan pengembaraan hingga ke beberapa wilayah. Daerah tujuannya ialah Kema, Tonsea Lama, Pedalaman Bolaang, Mongondo, Negeri Lama atau Milangodaa, Tapa atau Gorontalo, Imana atau Kuandang, Lombangin, Labuhan Uki,
dan terakhir menetap di Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri fisik suku Bolango. Secara struktur, ras orang Bolango adalah mirip dengan fisik orang Ternate. Menurut dugaannya, mereka berasal dari daerah Ternate. Dalam perjalanan panjang migrasi suku Bolango sejak awal hingga saat ini, diperkirakan banyak terjadi perkawinan campur antara suku Bolango dengan suku Ternate, suku Minahasa dan suku Gorontalo, sehingga saat ini, lihat dari struktur fisik orang Bolango, memiliki beragam ciri fisik. Warna kulit dari kuning cerah hingga coklat gelap, rambut dari lurus ikal, ada juga yang keriting. Selanjutnya bahasa. Suku Bolango memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Bolango. Bahasa Bolango ini sangat mirip dan sangat berkerabat dengan bahasa Atinggola. Sebagian besar memiliki kosakata yang mirip, tetapi berbeda dialek dan intonasi. Selanjutnya tarian. Suku Bolango memiliki beberapa tarian adat yang tetap terpelihara hingga saat ini. Beberapa tarian adat suku Bolango, salah satunya adalah tarian Dangisa. Tarian ini biasanya ditarikan oleh 12-24 orang laki-laki. Tarian ini dilaksanakan pada saat kerajaan mendapat kunjungan kehormatan dari kerajaan lain. Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan dengan ciri khas dan menggunakan bahasa Bolango ini berjudul Lipuu Molibagu Cipta Gaps Van Gobel. Lagu ini dipersembahkan untuk seluruh anak Bolango dimanapun berada, agar selalu menjaga persatuan serta nama baik suku Bolango. Selanjutnya baju adat. Baju adat suku Bolango Bolsel dikenal dengan nama Pinahangi. Pemakaian Pinahangi ini dijadikan seragam setiap hari Kamis oleh para ASN, bahkan seluruh siswa dari TK sampai SMA, termasuk para guru dan kepala desa wajib menggunakan pakaian ini. Pinahangi adalah pakaian adat tertinggi kedudukannya dalam suku Bolango. Berdasarkan urutan kedudukan dan penggunaannya, pakaian adat perkawinan dipakai oleh keturunan langsung dari Raja Bolango. Dalam artian, raja yang sedang memimpin pada masa itu, pakaian ini dipakai hanya jika keturunan raja tersebut menikah dengan sesama keturunan. Motif Pinahangi yang asli dibuat langsung dengan tangan atau handmade. Kain putih mengandung arti kesucian dan kejujuran. Dalam tata adat melambangkan lipu adati. Warna merah mengandung arti keberanian, kesatriaan. Dalam tata adat melambangkan lipu taunia. Warna hijau mengandung arti kesuburan dan kebebasan, menjalankan syariat agama. Dalam tata adat melambangkan lipu lebe. Dan warna ungu mengandung arti persatuan antar lipu-lipu atau antar negeri, dengan hubungan para warganya. Dalam tata adat disebut lipu-lipu. Dan yang terakhir, nilai budaya. Suku Bolango yang ada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan menjunjung tinggi sikap religius dan sikap toleransi antar umat beragama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.